Oke, ya, selamat sore semuanya. Kayaknya harus share screen kah? Aman ya, nggak ada orang. Untung banyak yang jago datang ya. Jadi eh, intinya itu ya. Ya, mungkin aku udah kasih tahu juga. Mungkin harusnya responsinya better sama Pak Dani, Pak Maulana ya, karena udah 3 tahun ngajar. Aku baru tahun ini ya mulai ngajar ini. Jadi kita mungkin sifatnya lebih diskusi sini. Tapi untungnya banyak yang jago ya. Jadi, oh, papan tulisnya disensor dikit ya. Jadi mungkin sambil lebih diskusi aja ya. Kalau bisa maju, maju gitu. Ya. Yang pertama keluar kan time complexity ya. Kalau ini kira-kira gimana? Pasti udah pada tahu ya. Iya. Ini kan satu ya. Ya, nggak bisa kalian hitung. Nanti bebas deh kalau ujian pakai bahasa apapun atau pseudocode atau paragraf penjelasan atau ilustrasi kalian bisa itu ya. eh Apa sih kalau ada soal nanti dikerjakan gitu. Kalau ini iya N ya. Karena cuma loop lalu aktivitasnya dia cuma nambahin doang. Jadi kalau kita hitung waktunya agak lama dikit ya. Ini kan tadi 0,08 nih jadi 47,297 ya. Tergantung N-nya juga. Terakhir ini biar ini kita langsung tanya S dari kelas sebelah yang bukan dari kelasku. Ini dia. Ini kayaknya ON pangkat 3 nggak sih? Pak? Iya. eh Kayaknya ON pangkat 3 deh, Pak. Atau ON kuadrat ya? Oh, hmm. Olok N. Hmm. Iya. Hmm. Itu ya juga ya setengah ya. ON log N gitu ya, Pak. Hmm. Iya. Yang while itunya kayaknya olok ya. Olok N. ON kuadrat log N gitu. Oh. Oke, jadi hati-hati ya kalau biasa kan yang plus plus satu ya yang gitu ya. Tapi kan ini mungkin ya itu sama aja kalau mau kalian divide and conquer kan bagi dua. Ini kan kali dua kali dua. Intinya kan kecepatan menuju sampai ke n-nya kan kayak lebih cepat kan. Tadi kan jawaban temannya log n ya. Lebih tepatnya tuh 2 log n. Kalau kali 3 berarti 3. Kalau 10 10 log n. Nah, yang di computer science biasa log n tuh lebih ke itu ya karena biner kan 2 log n ya jadi. Kalau yang di matematika biasa kan 10 ya biasanya. Hmm.
Lalu, oh iya, ini kan mau ini kan loopingnya sampai n atau ini sampai n per 2. Intinya kan bukan mau n per 2 tuh dianggapnya juga n ya, gitu ya. Ini n, kecuali ini ya. Ini kan per kelipatan mencapai itu kan. Titik ini kan kayak kali dua terus. Jadi makin lama makin cepat kan. Nah ini baru yang log n ya. Apa tadi? While kan looping kan. Looping iya sampai seberapa gitu. Ya n berarti. Tergantung ininya kan. Seberapa cepat dia mencapai ini kan. Berarti if else O1. Lalu ada continue, ada break. Ingat fungsinya buat apa. Itu ya kisi-kisi soal nomor 1. Sampai sini udah. eh ya, harusnya soal ujiannya lebih mudah ya. Karena aku udah pernah sekali kena copy strike karena soal latihan terlalu mirip dengan ujian. Itu ya. Jadi aku prinsipnya susahin soal latihan, ujiannya lebih mudah harusnya. Oke, ntar nggak kelihatan. Berikutnya latihan yang Big O. Jadi intinya ini yang apa sih? Eh, Aku baru sadar ternyata di sini ada player Mobile Legend nggak? Nggak ada ya? Ada ya? Mobile Legend pas turnamen ada kayak gini gak sih grafik? Mungkin aku gede ini. Di Mobile Legend ada ini gak sih? Kayak statistik apa ini? Bentar, sumbu Y-nya aku nggak kelihatan. Gol ini atau anggaplah sumbu Y itu winning conditionnya lah ya. Jadi kayak ada tim satu, tim dua. Berarti kayak tim ini kan mungkin pakai tim early ya. Early kan sampai sini kan. Nah ini ada tim bawahnya tuh tim late game. Berarti ada titik sumbu X di mana tim late game tuh pasti akan menang gitu. Nah ini contohnya di sini menit 9 lah ya kita bilang ya. Menit 9 tuh hero dengan komposisi late game tuh pasti menang gitu. Di sini. Ada gak sih di Mobile Legends nih? Oh ya ini aku ambil contoh Haokai, Honor of King. Jadi intinya materi yang kisi-kisi berikutnya tuh itu ya. Ada dua grafik, anggaplah ini tim satu, tim dua. Kalian tuh cari nilai C sama N. N tuh kayak pada jumlah data keberapa sih dia bakal eh, udah mendapat winning conditionnya gitu. Kayak tim late game tuh pada menit keberapa sih tim early game tuh udah nggak mungkin ngalahin lagi karena hero-nya udah jadi-jadi. Intinya gitu sih. Ini contoh visualisasinya. Awalnya kan mungkin biru di atas, oranye di bawah ya. Tapi itu pada saat crossover di sini, oranye tuh bakal tetap selalu di atas. Nah ini mungkin kita cari perwakilan yang kelihatan jago dari kelas sebelahnya. Yang mana ya? Ini gak sih yang panggil aku? Oh, ada temannya.
Ini intinya kalian cari nilai N sama nilai C, tapi ingat aturannya beda dengan itu kalau bisa negatif. Kalau ini kan kalian lihat sumbu positif ya. Berarti kalian kayak nentuin C dari ini, si GN ini eh, menghasilkan titik potong N yang positif ya. N-nya positif, C-nya juga positif. Jadi ini jawaban open-ended, nggak cuma, nggak tahu ya, ya tergantung skenario C sama N-nya sih. Jadi kayak dulu pas di kelas aku sama Yoel yang mana? Gak ada ya? Tadi kayak ada. Toilet, ya. Kayak aku ngerjain dapat C, N-nya segini. Yoel dapat C dan N segini. Di proof sama-sama benar. Nggak apa-apa ya. Tunggu Yoel aja. Dan saksnya meskipun open notes kalkulator di band ya. Jadinya jawaban kalian dibulatin ke atas atau mendekati nggak masalah ya. Yang penting prosesnya. 4 aslab yang datang satu ya. Oh, oke. Nah, yang online dah. Nggak ada ya. Cuma. Oh, oh, mm-mm. Gimana? Pada stuck, nggak ada yang ngerjain? Atau lagi kerjain? Mm-mm. Aku lagi nggak bawa itu ya, si pen tablet. Jadi mungkin kalau sangat diperlukan nanti harus ke atas ya. Tapi kalau bisa kalian yang kerjain gitu. Oke, ada yang kerjain. Kita lihat S dari kelas Pak Maulana ya. Pak Dani. Oke, pasti bisa.
Apa? Ini bentar aku mungkin lengkapin. Ini kan tadi kan gini ya. Ini kan berarti apakah 147 kurang dari ini kan salah ya. Salah berarti ini bukan titik potongnya kan. Ah, tadi kan kamu dapat 7. Baru di itu apakah jadi oke gitu nih. Jadi ini ada dua persamaan, mungkin ada tim early game sama tim late game. Jadi kita cari waktu di mana tim late game bakal menang ya. Nah ini jadi temannya pertama-tama dia cari nilai C-nya dulu. Dia mau pakai buktikan rumus gitu, bisa. Atau tadi temannya ada yang mau ambil C-nya sangat besar, bisa. Tapi kalau cara favoritku itu ya, ambil C yang di sini tuh angka yang ketika aku pindah ruas tuh nggak bikin n-nya n kuadratnya tuh gede banget gitu kayak mungkin 2 atau 4 kayak gitu. Nah, lalu intinya tinggal cari n-nya kan. Lalu ini ya, kalian cari apa sih akarnya? Ini 6 bulatin 7 berarti buktinya antara 6 atau 7 kan. Nah, ini kayak udah mendekati gitu titik comeback-nya kan. Apakah 147 kurang dari ini? Enggak kan? Apakah 146 kurang dari ini? Betul. Berarti titik comeback-nya ketika n-nya 7 gitu. Oke, sampai sini aman? Ya, ya. Begitu ya untuk yang big O asymptotic notation. Jadi kita kayak nyari upper bound si itunya ya, persamaan itu ya. Ya, udah kan? Oke. Ini ngapain tuh? Divide and conquer. Intinya kan memecah masalah jadi bagian-bagian kecil, lalu di solve, lalu di combine ya. Intinya nggak kayak intinya yang aku mau tekankan tuh kalian bisa prinsip pakai divide and conquer di mana, tapi problemnya tuh jangan hafal problem ini jawabannya ini ya, kayak nggak bakal keluar gitu. Jadi ini ada problem divide and conquer ini ya, dikasih array kan, lokasi-lokasi tempat dingin. Lalu ini ada dikasih pemanas ya. Nah, misalnya input rumahnya ada di titik 159. Di sini berarti aku butuh, oh itu ada input rumah, ada pemanas ya, berarti dua input. Satu lokasi, satu pemanasnya ditaruh di keempat ya berarti ya.
untuk bisa memanaskan semua titik itu kira-kira butuh radius berapa sih si ininya? Berarti itu output 5 ya. Berarti kan dia 4. Anggaplah dia bisa kasih radius 5 kan berarti dia bisa plus 5 sampai ke daerah 9 juga terjangkau ya. Sampai ke daerah 1 juga terjangkau. Nah, kalau yang ini ini ya 2468 pemanasnya ada di titik 1 sama di titik 7. Berarti untuk bisa memanaskan semua butuh itu ya. Kalau satu kan kedua itu ya. Apa sih namanya? Selisihnya 1 ya. 1 ke 4 selisihnya 3. 1 ke 6 udah terlalu jauh kayaknya kita serahkan tugasnya ke pemanas di titik 7 ya. 6 ke 7 1, 6 ke 8 1. Nah, ini berarti kan ada intinya logikanya kan ada membandingkan perkurangan kan. Lalu nanti ingin ambil nilai maksimal kan. Nanti habis dapat semua selisih itu. Kebayang? Bentar, tadi 1 ke 2 1, 1 ke 4 3, 1 ke 6 udah enggak, itu kita serahin tugasnya ke 7. Ya, berarti kan cukup dengan radius 3 aku bisa memanaskan semua itu ya. Jadi kayak ada masalah yang mungkin bisa dipecah, kita cari selisihnya, nanti kayak combine kita cari ini maksimalnya berapa sih dari semua difference ini. Mungkin bisa ilustrasikan gitu, pola pikirnya itu. Divide and conquer-nya di mana. Intinya kalau di ujian ketemu soal ini jangan menyerah. Eh, Kalau nggak tahu bisa pakai paragraf dulu logika kalian. Kalau udah tahu lebih tahu lagi pakai Pesdocode. Kalau lebih tahu lagi bebas pakai program apapun kalian coba itu translate ke program kayak kayak INC kemarin lah. Gimana kalian kerjain itu? Yang penting jangan jangan kosong aja gitu. Bebas dari logika dulu boleh paragraf penjelasan step by step kalian. Habis logika ditranslate ke Pesdocode bisa atau langsung ke kode bisa. Ada yang dari kelas Pak Maulana ini kayaknya katanya ini jagoannya. Oh yang ini Nggak bisa. Enggak. mobility kemana nanti? Data science wis salah satu yang hoki ya yang itu. Dikit banget ya yang keterima ya. Dinaikin gak sih itu? Terakhir masih 18, nggak tahu gak ditambah atau enggak. Soalnya setauku pas mobility tuh nanti kan yang aku dengar sih nggak tahu benar atau enggak. Pas kayak mobility tuh isinya tuh orang-orang mobility semua jadi nggak aku katanya mungkin ada sih tapi probability-nya kecil sekelas dengan orang yang pure data science gitu. Jadi nanti mungkin ada yang sesama Semarang, Malang dan biasanya satu kelas doang. Kenapa satu kelas? Karena dosennya terbatas ya. Kan ada aturan pemerintah yang membatasi jumlah kelas yang diajar dosen apalagi jabatannya makin tinggi tuh ini aku agak heran sih. Emang rules pemerintah gitu. Jabatannya makin tinggi, jam ngajarnya dikurangin karena disuruh riset. Jadi kayak nanti harusnya kayak Pak Alexander Gunawan yang jabatannya profesor tuh jam ngajarnya dikit gitu.
Data science. Kalau kalian data science ke Jakarta cari orang ini ya. Katanya sih jenius ya, Pak Haldi juga ngakuin. Salah satu calon profesor termuda di BINUS sih. Ah, cuman sekedar info, kalau gelar kan ini gelar S3, ini gelar insinyur. Jadi kalau apa sih? Kalau engineering tuh kan dapatnya ini. Eh, dia bukan engineering tapi kok bisa insinyur ya? Apa karena ini ya? Nah, setauku sih ST lah biasa kan. Yang engineering mau dapatin insinyur tuh kayak nambah kuliah setahun. Ini dia sarjana sains, lalu dia ambil S2 dua kali, ya. Eh, lalu belakangannya tuh gelar sertifikasi kayak project manager. Ya, itu bukan pendidikan resmi tapi kayak sertifikasi gitu aja. Saranku kalau kalian ambis di penelitian, lomba, nanti bisa cari dia buat ini sharing diskusi. Kalau kamu jangan lupa ya cari Pak Yohan Mulyono. Mungkin bentar aku kasih info tambahan. Kalau kalian lihat ini urutannya udah di sort ya, terkecil ke tertinggi. Jadi kalian nggak usah pikir-pikir harus di sort atau gimana gitu. Saya cuma
Nah, itu yang apa sih? Baju yang viral dulu, yang di Jogja ada apa sih? Patung gedenya ya. Enggak, saya juga sebenarnya Pak kayak kalau di Fight and Conquer tuh pasti all out end ya. Enggak, iya all out end ya. Iya karena dia bagi-bagi. Kalau aku mikirnya ini binary search sih. Iya. Cuman masih bingung juga kan. Kayak pertama kita cari mid-nya. Terus kayak kapan harus ke kiri, kapan harus ke kanannya masih belum kepikiran aku. Buat nyari distan antara kiri kanan itu. Buat nyari radiusnya justru kayak aku mikir. Tapi binary search kan Pak. Iya, beda-beda. Hmm. Sebenarnya nggak tahu sih Pak solusinya gimana. Perkiraan kalau abstrak sih kan let's say yang input satu. Aku mikirnya yang 159 dulu deh. Aku mikirnya bikin aja eh let's say ada kalau Sensen kan ngegambarinnya kayak pakai garis lurus gitu. Jadi aku mikirnya bikin aja array dari 1 sampai 9. Udah gitu cari nanti dia for loop. Nggak bisa itu all log n ya. Gimana ya? Kalau cari mid, cari kan nge-search radius. Ya, kalau cumanya harinya itu coba potong-potongin biar lebih optimal gitu. Daripada nyari-nyari yang susah-susah itu maksud saya. Kayak bagiin kalau punya satu kita bisa bagiin jadi dua kayak gitu. Tapi kan kita udah jadi robot ya. Kan apa ibaratnya kan kondisi apapun harus sesuai sama statement yang kita punya. Nggak mau. Buntu sih Pak, aku nggak kepikiran. Jadi gimana? Kalau solusinya sebenarnya gimana Pak? Nah ya, Mana? Ya, oke, kalau kita ini cuma butuh satu input aja ya. Berkait dua input. hmm? Mana? Itu kalau untuk contoh tiga itu kan Kalau dibuka sama 15 ya. outputnya kenapa lima? Oh iya, Bukan empat. bentar. Coba kita lihat ya. Kenapa 5 nggak 4? Kalau 5 aku ngecover ini kan 4 ya. Oh iya. Kalau ini 15 cukup, cover ini 3. 15 ke 5 ke 7 2. 2 4 3. Ini harusnya 4 ya? Bisa 4 juga. Oke, ya harusnya ini 4. Bawahnya 39 berarti 1 2 9 1 1
3, oh ya, bisa 3 ya. Oke. Ya. Intinya ya bisa. Berarti ini kurang satu ya, bisa ini. Iya, jawaban kalian benar. Ini berarti bisa 4, ini bisa 3. Karena cukup segitu udah bisa cover semuanya kan. Apa? 2. Ini 2. Ini 1. Berarti kan 9 ke ini 1, 1. 5, 3, 2, 1. 2. Ambil maksimal 2. 2 ya berarti ya. Ya. Berarti kalian udah dapat instingnya kan? Nge-divide, nanti kan ada 2 hitter. Berarti nanti kan kalian ada cari difference ya. Habis dapat difference kan kalian bakal biar radiusnya itu berarti nyari kayak combine solusinya ada nyari maksimal di antara difference itu kan yang paling minimal kan. Ya, mungkin bisa itu gak? Ya, ya jawaban ini agak agak outputnya salah ya. Tapi intinya mungkin divide and conquer-nya di ini ya. Tadi temannya bilang ada binary search, iya bisa. Kan intinya kayak kita bagi-bagi ya, dilihat dari sisi sebelah kiri kanan ya. Nah ini tuh dia buat nyari si difference-nya kan, di sini kan. Nah, tapi pas nyari difference kan kita ambil yang minimal ya, berarti kayak kita ada nyimpan angka bebas mau array baru atau gimana, kayak nyimpan difference kayak ini dibanding ini. Kayak ini berarti kayak ada tempat penyimpanan kan. Ya. Nah, kayak udah dibagi, misalnya pemanasnya ada kiri kanan, berarti bagi kiri, bagi kanan. Kalau ada itu berarti dibagi lagi. Nanti kayak ngebandingin itu kan, kiri dan kanan, mana yang terdekat dengan pemanasnya kan. Nah, nah terdekat lalu kita cari nilai maksimal dari apa sih pilihan-pilihan yang tersedia buat jadi outputnya kan. Nah, berarti itu adalah combine-nya solusinya itu. Ya, kalau kalian bisa sampai sini mungkin nggak masalah, tapi kalau bisa ya translate ke pseudocode atau code bebas ya. Ini kan berarti ada intinya kan divide and conquer kan ada kiri dan kanannya ya. Ini proses membandingkan jaraknya. Ini absolute yang fungsi Python buat nggak ada minus. Ini kayak berarti nyari distance ke kiri, ke kanan, dia ambil yang itu ya paling minimal berapa ya. Ini ada fungsi minimal berarti bandingin kiri kanan, diambil titik itu. em, kita ambil minimal dari itu eh, pemanasnya, lalu kita ambil representasikan outputnya cuma 1 ya. Dari semua minimal ini biar tercover semua tuh kita ambil maksimalnya tadi kan. Nah itu baru divide, lalu udah dapat perwakilannya itu kan, divide. Solusi terminimalnya baru kita conquer atau combine kan. Nah itu radiusnya maksimalnya. Intinya ke prinsipnya itu aja sih. Udah jam segini. Oke, kita intinya lebih ke ininya sih. Bebas kata-kata kalian gimana? Kalau bisa kode tapi masih diizinin ilustrasi sama paragraf penjelasan atau pseudocode sih. Nanti logika kalian nge-solve-nya gimana? Kayak Pak Danieka kalau nggak salah senangnya itu kan. Kalian nggak hafal jawaban tapi lebih paham cara penggunaan divide and conquer-nya kan.
Gimana di kelas? Nah, berarti kayak gitu nggak masalah ya. Yang penting paham penggunaannya kan, kapan dia itu. Pak, maksudnya setiap rumah tuh gimana? Waduh, mending tanya Ezrel ada. Ayo, udah jam segini. Pertama-tama ini mau bandingin sama ini. Lalu mata bandingin sama ini, 15 bandingin sama ini, udah. Lalu yang 15 bandingin satu itu. Langsungnya itu bukan divide and conquer sama sekali, Pak. Katanya setiap bandingin. Mendingan kalau divide and conquer tuh kayak gini. Bisa juga. Mau gimana itu? Aduh, Skyline atau ini ya? Ini kayaknya lebih. Maunya gimana kalau yang paling efektif? Masih mau divide and conquer atau lanjut ke ya mungkin ini ya langsung cepat aja divide and conquer-nya. Mau bahas ini kayak pertanyaan ini. Ini tadi tanya apa? Katanya divide and conquer codingnya tuh gimana? Dia akan Intinya dia akan bandingin salah satu sini sampai sini. ya intinya kan lebih konsep memecah masalah jadi bagian yang lebih kecil kan. Berarti kayak di misalnya ada masalahnya ada banyak nih, nggak cuman ini tapi ada dua kan. Berarti kamu bakal pecah ini dengan ini kayak dibandingin di sebelah kiri dan kanannya mana yang lebih minimal kan. Buat jadi perwakilan ini dan ini. Pas kamu dapat perwakilan minimal ini dan ini, kamu kan mau ambil maksimal kan. Nah, itu baru combine atau diskusi sama itu ada teman-teman. Pas 5 sampai 1 dia akan memilih bandingannya. Malahan yang 15 sampai 1 tuh yang paling maksimal. Malahan buang-buang itu. Iya, itu makanya kita mau menghindari itu. Tadi kalau kamu pakai caramu kan yang langsung bandingin yang titik maksimal kan, bisa aja ada radius yang lebih irit buat jadi perwakilan maksimalnya kan, nggak langsung bandingin dengan yang akhir. Makanya tadi udah cari perbandingan tiap titik pemanas minimalnya berapa, tapi kita tetap ambil maksimalnya buat bisa mengcover semuanya itu. Kebayang gak sih? Jadi ya ada efeknya juga karena kita ngambil maksimal berarti pemanas yang jaraknya dekat tuh bakal kerasa jauh lebih panas. Padahal dia jaraknya dekat tapi kita kasih radiusnya tinggi gitu. Ya. Oke, mungkin kita lanjut. Oke. Divide and conquer ini di kasus yang mayoritas elemen. Ya, ini berarti kayak ngitung angka yang paling sering muncul ya. Ya, jadi misalnya ini ada aku speed run sekarang jam ini 7 menit ya. Kita speed run. Jadi rules-nya adalah ketika ada suatu n-nya dibagi dua tuh itu ya, dikatakan mayoritas tuh apabila dia dibagi dua tuh nilainya harus lebih dari itu ya. Misalnya 6 bagi 2 3, lebih dari itu adalah 4. 7 bagi 2 lebih dari itu maka harus ada 4, 3,5 kan, maka harus dapatnya 4. Nah, ini cuman master teorema yang cuman teori-teori yang nggak akan keluar di ujian tapi cuman buat nice to know aja. Intinya kayak ini divide and conquer time complexity-nya tuh O log n ya. Karena selalu dibagi 2. Ya. Jadi kasus pertama misalnya kita punya ini 4 3 4 2 7 5 2 1. Kita kan pecah ya. Nanti ini kayak ngehitung setiap elemennya kan. Ini ada majority nggak ada ternyata emang ini. Nah, pas ini kita coba bagi apa ingat ya tadi kan definisi majority kan ketika eh, n-nya n kita berapa nih? Bentar. 1 2 3 4 ini 8. 8 bagi 2 4. Berarti minimal kemunculan harus 5 kali. Oke. Kemunculan 5 kali. Kenapa dibilang no majority?
karena dia belum muncul 5 kali. Ini masih muncul 2 kali. Ini masih muncul 3 kali. eh di sini kita gabungin 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini ya. Ini mayoritas ya. Karena dia harus lebih dari 4. Nah itu ini contoh yang nggak majority karena ininya cuman maksimalnya 4 harus minimalnya 5 kayak gitu ya. Intinya kan bisa ngebagi lalu kayak ngejumlahin nanti kayak di combine ini totalnya berapa. Eh, tiap ini totalnya ada berapa kali muncul sih. Berarti kayak ada informasi yang disimpan kan nanti digabungin lagi. Ya. Jadi itu ya, ini proses divide-nya kayak gini nanti nge-solve ya. Kayak eh, oke ini nyimpan informasinya nanti di combine ya di sini ya. Nah, ini M-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mayoritasnya tuh pada saat kondisi ini mayoritasnya 4. Ini mayoritasnya 4. Nah, ini mayoritasnya 4 gitu. Ya, ini cuman itu. Intinya ada bebas sih kalian mau pakai gimana logikanya. Intinya tadi ada bagi kiri kanan ya sampai dia berarti gak bisa dibagi nanti dia nyatat informasi itu kan kemunculan setiap majority elemen si numbersnya ini kan. Nah ini kalau ini munculnya berarti 3 yang paling sering muncul, ini 2 yang paling sering muncul. Ini masih yang bukan yang ikut rules tadi ya kayaknya. Bentar, kalau 3 bagi 2 1,5. 1,5 berarti minimal muncul 2 kali. Oh ya ini masih memenuhin. Kalau ini 2, 4, 6, 7. 7 bagi 2, 3,5. 3,5 itu 4. Berarti ini masih memenuhin ya. Oke. Ya ini nggak harus, ini nggak keluar di ujian tapi intinya prinsipnya diketahuin aja buat divide and conquer. Atau ini ada skyline di kelas kuda. Kalau di kalian ada bahas nggak? Masalah skyline ini? Enggak ya? Ini intinya kalau di kota kan di saat malam kan pemandangannya gelap ya. Jadi itu aku bisa bikin titik-titik ini kan. Perwakilan. Intinya ini kalau kita lihat 3 gedung kan. Ini 2 gedung. Tapi pas malam tuh saking gelapnya siluetnya tuh aku cuma melihat oh ini kayak hitam, gedung hitam segini, gedung segini. Tapi aku nggak tahu jumlah gedungnya berapa. Nah ini tuh berarti kan kita bisa simpulin eh, kalau inputnya ada di sini sama di sini atau intinya ada sumbu X titik awal berhenti, Y-nya kan sama aja kan, berarti kita bisa simpan ini aja kan. Nah itu eh, kita bisa ini, ntar atau lebih gampang sini ya. Ini kita bisa representasikan ke array kan. Ini 2, ini 9, tingginya 10. Ini 3, ini 7, ini 15. Nah intinya kita mau bikin biar kayak gini tuh gimana? Output yang diinginkan tuh ini ya, titik koordinat ini. Ini kan 2,10. Ini 3,15. Ini 7,12 dan seterusnya gitu. Nah, ya mungkin nggak usah kita langsung ini. Intinya divide and conquer-nya berarti kita akan membandingkan gedung sebelah kiri dengan gedung sebelah kanan di sini. Nah, di sini kan berarti bisa kita ini ya, simpulkan kita bakal outputin dari sini dan sini ya. Nah, misalnya ini ada 2 gedung, berarti aku bakal ngambil ini kan. Nah, pas ini kan aku nyimpan informasi 0 di sini ya. Berarti kayak kita pas nyari solusi itu ada nyari maksimal dari eh, selisih 2 tinggi gedung. Kalau misalnya 0 ada maksimal, berarti kita ambil yang maksimal kayak gitu. Ya, mungkin gitu aja, tidak perlu lama-lama dia jadinya gitu ya. Intinya pada saat X-nya 2 tinggi maksimal 10, saat X-nya 3 tinggi maksimal 15. Kalau 7 tinggi maksimal 12 kayak gitu. Jadi kayak ada proses divide tadi ada banyak gedung kita bandingin kiri kanan sampai menyisakan 2 gedung yang dibandingin kita cari tinggi maksimalnya gitu.
Eh, oke. Ya, intinya divide and conquer belajar prinsipnya aja, nanti disesuaikan dengan contoh soalnya. Yang penting kalian bisa jelasin gimana kalian pecahin problem ini jadi bagian-bagian yang lebih kecil, nge-solve problem kecil itu baru di-combine jadi solusi optimal, solusi maksimalnya itu. Kalian lebih jelasin itu. Mungkin di kelasnya Pak Dani udah diilustrasikan kan kayak gitu. Tuh. Oh, oke. Siap. Jadi kita ke topik berikutnya, udah 3 soal, soal keempat tentang greedy. Jadi ini ada integer knapsack, salah satu yang paling banyak di kehidupan sehari-hari. Kalau itu kan biasa contohnya tas dan barang ya. Kalau yang main Genless John Zero, ini yang event Chistopia, berarti kita ingin memaksimalkan, apa sih namanya? Dia kan dapat duit ya, profit, tapi makanannya dia punya weight alias tempat. Knapsack tuh ininya, nampannya. Berarti kan ini kayak memberikan hati dan hijau yang akan dikonversi jadi profit. Itu ya, dia memakan tempat dan memberikan benefit ini, profit. Jadi dengan nampan sekecil itu untuk memenuhi, memaksimalkan si profitnya, kira-kira gimana caranya gitu. Nah ini ada 3 variasi. Aku penasaran survei 2 kelas loh. Yang kalian diajarin di kelas gimana? Apakah cuma diajarin dari price, weight, dan density atau ada variasi lainnya gak? Kayak gimana? Kayak kayak ini. Hmm. Kalau di kelas tuh diajarinnya itu, jadi ini kan ada profit sama weight. Jadi kita cari greedy factornya tuh which is profit bagi weight kan. Oh, density. Oh itu density. Profit banding weight-nya lebih gede profit. Ya udah gitu cari yang paling gede. Udah gitu ambil terus. Oke. Paling gitu sih di Lalu kelas. diajarinnya cari greedy factor paling gede, ambilnya cuma sekali, lalu pindah ke greedy factor kedua tertinggi gitu. Oh itu kalau di kelasku sih kita problem knapsack-nya tuh yang bisa ngambil berkali-kali. Oh ya. Cuman kan ada banyak ya. Yang waktu itu diajarinnya cuma yang itu sih. Yang bisa diambil berkali-kali. Ujian kalau kelas ini gimana? Diajarin knapsack yang bisa ambil sekali atau berkali-kali? Bisa berkali-kali juga sih, Pak. Bisa berkali-kali. Oh, berarti ya kayaknya kelasku cuma kasih pengantarnya dong ya. Jadi ada kasus yang sekali, ada yang berkali-kali ini. Kalian baca soalnya, ini berarti bisa ngambil berkali-kali ya, unlimited ya. Langsung kita serahkan ke kelas representatif. Ini dah kayaknya OP nih. Iya. Jadi intinya ujian ada 3 tipe ya. Ada yang berkali-kali, ada yang aku batasin. Yang batasin tuh paling mirip dengan Chistopia Genless John Zero ya. Berarti aku bisa ambil lebih dari 1 burger ini, tapi burgernya tuh terbatas gitu. Cuman 2 burger misalnya. Ini yang ini, atau ini cuma bisa ngambil sekali. Nanti kalau dia udah ambil, berarti ambil dari greedy factor tertinggi berikutnya. Itu udah diajarin juga? Belum? Oh, oke. Kebalikan dari kelasku berarti. Iya. Intinya kayak kalau kamu ke suatu tambang emas deh, kamu misalnya nggak tahu, kamu bukan ahli geologi, kamu bukan tahu tentang batu-batuan, kamu kan lihat itu kan. Kamu cuman tahu price-nya, weight sama density. Price tuh kayak kamu lihat, kayaknya platinum paling mahal deh. Ya udah aku ambil platinum. Yang atau kamu lihat perak kayaknya paling ringan deh. Kayak aku ambil yang teringan dulu deh biar aku bisa bawa jenis item sebanyak-banyaknya.
Habis perak ambil perunggu, ambil emas. Nah, dia lihat dari berat terendah dulu biar tasnya tuh muat ya. Nah, lalu yang terakhir tuh density, kayak dia tahu lebih detail lagi sampai harga jual per kilo tuh berapa. Harusnya kadang yang sering optimal yang tadi itu, greedy factor atau density. Kayak kalau aku tahu harga jual per kilo pasti paling optimal biasanya. Tapi nggak selalu juga. Mungkin ada yang lain lebih optimal, ada yang optimal juga sama. Oke, mungkin bisa dibantu tuliskan. Ya, mungkin yang unlimited gampang ya, bisa kalian ambil terus benda dengan density atau yang kelas lain bilangnya greedy factor, bebas kalian mau pakai istilah apa. Eh, ambil yang tergede tapi ingat M terbatas. Jadi pas kalian ngambil kan ada bobot yang terambil kan berkurang berkurang berkurang. Nah, pas ini yang menghasilkan profit maksimum dari density atau greedy factor tertinggi itu mungkin ada sisa kan. Kalau sisanya bisa kalian tambah sesuatu, berarti boleh kalian tambahin. Solusinya nggak selalu item ini berulang-ulang, eh cuman item ini kayak cuma satu item, enggak ya. Kalau dia masih ada sisa si wake-nya, kalian bisa tambahin item lain gitu. Yang greedy factornya lebih tertinggi berikutnya. Benar? Ya, nanti coba sendiri ya di rumah, mungkin ini cukup mudah. Nah, ini sama kayak tadi, cuman itemnya di limit. Apakah lebih susah? Enggak, cuman kalian lebih hati-hati aja. Kalau tadi kan unlimited ya, kalian pakai ulang, pakai ulang, pakai ulang. Misalnya tadi pakai yang greedy factor tertinggi, aku masih ngasal ya. Ini ya, misalnya item 5. Nah, item 5 nih tadi di solusi sebelumnya kalian pakai 3 kali. Nah, ternyata di sini tuh di limit cuman 2 kali. Berarti kalian ke greedy factor tertinggi berikutnya dan sambil cek limitnya dia berapa kali gitu. Aman yang ini? Aman ya. Terakhir, hanya bisa pilih 1 kali. Berarti kalian tuh pilih greedy factor tertinggi kan. Lalu tuh itu nggak bisa diambil lagi. Berarti kalian harus sekali ambil, pindah ke greedy factor berikutnya. Nanti kalau udah ambil, pindah lagi ke greedy factor berikutnya. Sambil hitung profitnya berapa dan
weight-nya tuh jangan sampai minus gitu. Jadi itu ya ada double triple check-nya. Aman sampai sini? Ada yang mau maju kerjain? Nggak ada. Lalu yang apa sih namanya? Aku lupa sendiri. Fraksional. Fraksional kan bisa pakai Iya. Fraksional di kelasnya udah kan? Ada gak fraksional pernah dengar? Nah, tadi kan problemnya kan kalau itu ya, kadang kan ada yang sisa wake satu kan mungkin maksudnya misalnya wake-nya ini masih ada yang satu ya. Misalnya nggak ada wake-nya yang satu, tapi masih ada sisa kan. Nah itu kita bisa ngambil potongannya gitu. Kayak tasku misalnya buat bawa 1 kilo emas tuh udah nggak muat, tapi muatnya 500 gram itu. Berarti aku bisa ambil setengahnya kayak misalnya 1/2 kali profitnya karena aku ambilnya cuma setengah. Intinya pas di sini fraksional M kalian tuh nggak mungkin di bawah 16 karena kalian selalu mentokin penuh dengan ngambil potongan-potongannya itu. Jadi kalau kalian ngerjain ini tapi M-nya di bawah 16 nggak berarti salah ya. Karena kalian bisa ambil fraksional-fraksionalnya. Yang ini aman? Mungkin ada yang mau kerjain? Ya paling sisanya, oh ya aku penasaran survei kelas ini. Ini kan activity select. Ntar activity selection ini. Ini tas sama ini. Oh ya, kalau activity selection problem di kelas ingat gak yang kayak ada gancat itu dari kelasnya? Misalnya apa ya? Kalau aku punya, oh tidak. Kalau aku punya activity kan, aku pilih yang mungkin bisa ini ya. Tadi 0 sampai sekian, berarti aku pilih ini. Intinya tuh dia nggak boleh paralel kan. Berarti mungkin aku harus pilih sini gitu. Intinya kalau misalnya ada ini, berarti kita tolak gitu karena dia itu lebih gimana. Nah ini kasusnya ini, kalau yang tadi kan kita tolak ya. Nah ini di kelasku udah bahas ya. Eh, Misalnya nih problem statementnya ini event Genshin Impact ya, yang ulang tahunnya Nahida di sini. Berarti ini kan yang Tiknari dan kawan-kawan kan lagi nyiapin itu ya, apa sih? Event ulang tahunnya ya. Kan ada banyak booth atau banyak activity yang harus dikerjain. Nah, jadi intinya rules-nya tuh satu orang hanya boleh kerjain satu pekerjaan di satu waktu ya. Misalnya ini kita punya 5 tas ini kan. 25, 14, 69, 37, 8, 10. Misalnya aku kerjain dulu. Nah ini aturan greedy kan memilih minimal atau maksimal yang paling kecil waktu itu kan. Nah kita pilih yang ini dulu. Misalnya ini 14, berarti pada waktu 1 sampai 4 di station 1 atau orang-orang yang ngerjain station 1 tuh ngerjain itu aja atau orang itu. Nah ketika ada 25, kalau di greedy biasa kan kita tolak ya. Nah kali ini kita berarti nge-hire orang baru. Jadi pas Tiknari mau bikin acara kan si traveler baru datang ya. Ah gua ngapain nih? Ah udah lo bantuin si itu aja. Berarti disuruh kerjain di sini. Jadi tasnya nggak kita tolak, tapi kita pindah tugaskan ke orang baru gitu. 25. Jadi nggak ada yang paralel kan atau bertabrakan. Lalu 69
Bisa aku taruh sini, bisa aku taruh sini. Tapi mungkin karena ini selesai duluan ya. Kita bisa taruh sini, lalu 8, 10 sini, 37 pas di momen ini kan dua-duanya lagi pada kerja ya. Berarti kita perlu nge-hire orang baru. Nah, kalian bisa coba yang ini kayak gitu. Gimana? Kebayang nggak kita survei S masing-masing kelas? Terus dong, Pak. Ya, sangat terlihat OP. Gimana kelas database-nya udah? Ini udah kan di kelas kita yang apa sih? Cuman bagi kerjaan intinya nggak ada paralel. Kalau ada kerjaan baru tabrakan kita delegasikan ke orang baru gitu. Karena ininya terbatas paling ini kalau ini apa ya? Di sini ada yang main Genshin Impact Patch Natlan. Ini kan ada itu ya, Next Soul Blessing ya. Jadi kita bisa eksplorasi jauh lebih lama. Ada dua ini, biasa kan stamina ya. Kali ini dia ada ini sama ini. Intinya tuh kita ingin misalnya dia mau keliling ya, ngambil item ya. Distance-nya tuh ini. Nah ini mungkin eh energinya 40. Nah itu ada titik-titik kan. Harusnya sih kalau aku mau greedy ya, aku mau pergi sejauh mungkin, aku nggak bakal ngambil sini kan. Aku ingin ngambil maksimal segini biar aku ngisi energi Next Soul Blessing. Kan ada batu yang isi energi itu ya. Berarti pas greedy itu harusnya ini. Intinya tujuannya tuh aku ingin mencapai 140 kilometer tapi aku numpang isi di Next Soul Blessing aku di batu-batu itu tuh dikit gitu. Gak tiap-tiap aku berhenti ngisi batu buat Next Soul Blessing padahal masih ada energinya kan. Nah, itu tuh soal ini intinya menanyakan gimana metode greedymu mencapai tujuan yang jaraknya segitu tapi kamu ngisi Next Soul Blessingmu tuh dikit gitu. Kayak gitu ya. Iya, mungkin kita bahas yang di sini aja kan. Karena kelasnya tadi cuma pengantar ya, kayaknya vitalnya di sini deh. Yang tadi cukup gampang. Ini modal hati-hati, ini modal hati-hati, ini modal sebentar sama aja sih. Oke, ada yang mau coba? Terakhir sebelum kita pulang ya paling. Maksimalnya 30 yang kanan ini.
Mm-mm. Intinya divide and conquer, greedy, yang sama tadi kan ada time complexity sama itu harusnya biar aku nggak kena copyright, aku sengaja bikin lebih susah ya di sini. Harusnya ujian lebih gampang gitu. Maksudnya itemnya lebih dikit, lalu codingannya mungkin nggak separah time complexity-nya nggak separah tadi. Ya, jadi kita latihan dari yang susah aja ya. Yang soal ini triknya cuma itu ya, modal ketelitian. Jadi hati-hati ya.
Emang gitu atau gimana? eh yang kamu jumlahin tuh bukan profit tapi greedy faktornya berarti ya. Profitnya berarti mungkin aku tulisin. Oke, aman sampai sini. Waduh, Ezreal mulai diban. Intensity itu lah masalahnya. Apa tadi? Oh iya itu tadi makanya itu yang tadi aku tanyain. Iya, iya. Oke, oke. Aman ya, aman ya. Ini yang fraksional aman, nggak ada pertanyaan kan? Aman. Yang ini juga aman kan intinya ini cuman permainan logika sih. Intinya biar aku mencapai tujuan, aku greedy kayak simulasi paling minimal aku bisa mencapai si ini tuh di mana aja gitu. Kalau aku misalnya pilih ini ya, N2, berarti kan aku isi penuh lagi ya, full tank ya. Aku N2 ke N4 dua kali isi, lalu aku 175 plus 40 kan 75 plus 40 berapa tuh? 115 ya? 115. Aku mau ke sini nggak nyampe. Jadi aku ke sini kan udah tiga kali ngisi 105 plus 40, 145. Berarti udah lewat ya. Berarti aku cukup tiga kali ngisi di batu yang apa sih buat isi next soul blessing. Aku udah bisa mencapai tujuanku di sini. Ini juga sama. Intinya gampang ya. Tadi aku udah ada simulasikan. Paling gitu. Oh ya terakhir ini. Sebelum kita tutup. Kasih ke udahlah kelasku aja lah buat nyimpulin pendapatmu beda greedy dengan itu divide and conquer. Dipakainya pas kapan sih kondisi gimana? Divide and conquer. Cocoknya buat problem kayak gimana selama kamu pelajari? Ya, dia mungkin divide and conquer ke permasalahan yang mungkin mirip-mirip searching. Ya, dari kemarin kita belajar kayak nyari akar tanpa rumus, ya, berarti kayak ada pembagian lalu cari solusi yang Iya. kecil. Apa kata-katamu? Kalau divide and conquer itu kalau misalnya mau searching dari sebaris ya dari array gitu, dari array banyak number, nah itu aku cocok buat divide and conquer. Kalau kalau greedy itu yang kayak profit yang weight tadi itu sih. Ya.
Ya. Ya itu kisi-kisi jawaban terakhir ya. Aku nggak bisa kasih tahu, tapi intinya kalian jawab harus berargumen gitu. Nanti dikasih studi kasus seperti ini, metode mana sih lebih unggul pada saat kasus kayak gimana. Oke, paling gitu aja. Sip, paling gitu ya. Bisa bawa cheat sheet 1 lembar A4, tapi somehow kalkulator di band, jadi kalau hitungan kalian agak hancur dikit, nggak apa-apa ya. Yang penting perkiraan mendekati berapa. Nanti kalau nggak sempat ngitungnya paling simpulin cepat sambil kerjain soal yang lain. Tapi kalau sempat hitung lagi, maksudnya di kira-kira tuh gimana gitu yang paling ini. Ya, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ber- Berarti kan dia pas yang divide itu kan masih cari optimal pada saat itu kan, di titik-titik pemanas itu kan, itu masih solusi di tiap titik pemanas. Tapi kan kita outputnya kan mau maksimum dari semua titik pemanas kan. Daripada kita bingung customize pemanas ini radiusnya segini, pemanas sana radiusnya segini. Jadi mungkin orangnya tuh malas gitu. Biar aku bisa ngecover semua titik itu, aku mau satu radius saja buat aku programkan mungkin ke pemanasnya ya, biar mengcover semuanya. Jadi ya berarti ada solusi-solusi yang kecil tadi yang minimal. Kalian bisa maksimalkan itu ya, digabungkan, dicombine kan. Jadi divide, habis itu di-conquer. Kebayang kan? Nanti mungkin Ezrela bisa bantu jelasin. Apa tuh? Tadi apa? Ngomongin apa? Enggak, yang pemanas tadi dia masih bingung divide conquer-nya tuh di mananya sih. Intinya pas divide-nya itu solusi minimalnya masih di tiap titik pemanas yang dibandingin sesudah dan sebelumnya kan. Yang ada dibagi kanan kirinya. Nah, combine-nya tuh, conquer-nya tuh ketika kita ingin program satu pemanas dengan satu radius saja gitu. Jadi dapatin optimalnya buat, jadi aku program radius maksimal pasti ngecover semua titiknya gitu. Ya. Akan bilang bentar. Dari 5, dari 10, 15. Itu metode saya. Kalau kakak sama kita akan kurangin 5 sampai 15. Ya. Ya boleh tolong di-scan ya teman-teman QR-nya buat feedback responsnya selanjutnya.